Berbicara soal kebutuhan manusia, Maslow menggambarkan kebutuhan tersebut menjadi sebuah gambar yang disebut dengan piramida Maslow. Nah, pada dasar piramida itu, di situ ada yang disebut dengan kebutuhan fisik. Di atasnya lagi ada kebutuhan akan rasa aman, pengakuan di komunitas atau kelas sosial, ada kebutuhan untuk merasa lebih, dan paling atas dari piramida ini adalah soal jati diri. Kalau kita perhatikan di dalam anatomi tubuh kita ada sebuah organ tubuh yang menjadi kendali atas keputusan-keputusan yang biasanya disebut otak. Ya. Nah, ada teori tentang Triune Brain Theory dari Paul MacLean. Ada 3 wilayah di dalam otak ini yang mempengaruhi manusia dalam membuat keputusan. Pertama ada neokortex, keduanya ada limbik, ketiganya ada lizard. Neokortex biasanya berperilaku kita sebagai manusia atau human. Kalau limbik itu mammalian, sedangkan kalau lizard adalah kita seperti reptil katanya. Ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata pada saat mengambil keputusan itu menjadi 3 bagian juga. Ya. Kalau di bagian yang human atau neokortex itu manusia mengambil keputusannya berdasarkan alasan-alasan yang logis, ya. Why, kenapa gitu ya. Disitulah yang bermain adalah human brain, otak atau disebutkan otak manusia. Tapi pada area limbik atau limbic system, disitulah yang kemudian manusia mengambil keputusan, ya. Jadi lebih ke hal-hal yang bersifat emosional, kenangan-kenangan atau kebiasaan. Tetapi kalau yang otak lizard atau disebutkan brainstem and cerebellum itu bersifat autopilot. Ya, sebetulnya nanti dari teori otak ini kita akan mengarahkan manusia atau pembeli itu ke arah yang di mana. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di dalam konsep branding, ya kita selalu mengupayakan agar bagaimana caranya transaksi itu terjadinya bukan di toko, bukan di kafe atau di restoran, tetapi di otak manusia. Jadi dia sudah memutuskan untuk membeli sesuatu sebelum dia pergi berangkat ke toko atau kafe atau ke restoran. Ya, itulah dari tadi yang kita bahas dari piramida Maslow. Maka kalau kembali ke konsep piramida Maslow, untuk memenuhi kebutuhan fisiknya ini, itu dapat dicapai dengan produk. Artinya kalau orang butuh misalkan sepatu, dia tidak mengindahkan merek, butuh sesuatu yang tidak perlu brand, itu bisa dibuktikan dengan produk. Karena kebutuhan akan produk ini tidak terkait dengan hal-hal di luar value atau nilai, maka mudah tergantikan. Yang penting mah gini aja. Katakanlah kita mau beli sendal, yang penting beli sendal. Mereknya apapun, forget it, lupakan saja gitu. Atau yang penting saya beli topi, yang penting saya beli baju. Ya, itu mudah tergantikan, mudah tersubstitusi gitu ya. Tapi kalau udah bicara di atas kebutuhan fisik, ada rasa aman, ada tentang kelas sosial, merasa lebih dan kebun bahkan jati diri, ada yang tidak bisa digantikan. Misalkan kalau beli sendal atau merek tertentu yang sudah menjadi masuk di benak kita gitu. Nah, itu rasa aman sampai ke jati diri itu hanya bisa dipenuhi kalau di situ kita memainkan peran yang namanya dengan branding. Akan sulit tergantikan, kita akan setia atau pelanggan akan setia atau loyal kepada produk kita. Ya. Jadi kalau dalam hal ini kita harus paham dulu apakah brand itu. Banyak orang menyangka brand itu adalah logo, brand itu adalah merek, slogan, kemasan. Ya. Padahal ya tidak salah juga sih, tapi kurang tepat. Karena sebetulnya apa disebut dengan brand atau proses branding adalah adanya ikatan emosional antara produk ya dengan konsumen, di mana titik kritisnya itu adalah pada saat seberapa Anda mampu menciptakan nilai secara kontekstual dari produk atau jasa Anda. Jadi yang dibeli lagi sudah bukan produk lagi, tapi sebagai ada nilai kontekstual atau value-nya apa gitu ya. Tidak hanya sekedar dapat produk gitu. Ya. Jadi kalau mengutip dari guru saya di bidang branding, Pak Subiakto Pio Sudarsono, bahwa kalau produk itu memberikan manfaat fisik, seperti tadi misalkan hanya beli sendal saja, tidak peduli mereknya, itu dapatnya manfaat bentuk sendal. Tetapi kalau brand memberikan manfaat emosional, artinya kalau saya beli sendal ini, merek ini, maka saya dapat rasa aman. Artinya apa? Dia anti slip misalnya. Kalau dipakai di musola, di lantai yang basah, dia tidak licin. Ada rasa aman misalnya yang diberikan. Itulah ada memberikan rasa emosional gitu ya. Atau juga di situ memberikan
nilai tambah gitu. Selain mendapatkan bentuk fisik sebagai sendal, Anda bisa mendapatkan lagi atau konsumen mendapatkan lagi nilai tambah dari produk tersebut, ya. Mengutip mungkin kepada almarhum Gomloh, ya, katanya kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Saya sendiri belum pernah ngerasain sih. Seperti apa itu rasanya ya. Tapi ya itulah, kalau udah kandung cinta pada satu produk, satu brand, satu merek, mungkin orang susah untuk beralih kepada yang lain gitu ya. Kalau mengutip lagi pendapatnya dari Steve Jobs, jadi brand itu sebetulnya sebuah kepercayaan. Percaya akan produk yang kita sampaikan kepada pelanggan, konsumen. Ya. Nah, saya akan bahas sedikit tentang perbedaan antara selling, marketing, dan branding. Kalau pada proses atau kegiatan selling, yang menjadi objektif atau tujuannya adalah omset atau unit yang terjual. Nah, pada proses ini, pelanggan akan mendapatkan fisik, manfaat fisik, ya. Konsumen mendapatkan apa gitu. Goalnya closing sebanyak-banyaknya. Waktunya adalah nggak terlalu panjang, jangka pendek gitu ya, waktu untuk pengaruhnya dari selling ini. Mungkin hari ini laku yang ini, besok lusa pelanggan bisa beli yang lain. Nah, aset yang terjadi dalam proses selling ini adalah tangible asset, artinya memang barang yang bisa kita pegang gitu ya, kita secara fisik gitu. Dalam proses marketing, ada perbedaan sedikit nilai objektifnya, bahwa di dalam proses marketing, dia ingin merupakan bagaimana kalau dalam satu kota itu, produk saya menguasai pasar berapa persen. Jadi market share. Ya. Dia ingin menguasai market share berapa persen. Gitu. Kemudian dari segi manfaat, tetap berupa fisik dan juga konsumen mendapatkan apa. Tapi dari goalnya, di situ ada menciptakan kebutuhan. Saya butuh produk ini, saya produk dan merek ini, itu demand. Dari segi waktu dia jangka panjang, tapi dari segi aset dia tangible asset. Ya. Kalau dalam proses branding, yang menjadi objektif yang kita sampaikan itu adalah jati diri konsumen di situ. Maka manfaat yang dicari di situ adalah ikatan emosional. Ya. Kemudian yang diperoleh oleh konsumen itu adalah konsumen menjadi siapa. Kalau pakai produk ini, kalau beli produk ini, gue jadi siapa gitu. Nah, itu adalah dalam proses branding. Goalnya, tujuannya dari proses branding itu menciptakan tadi loyalitas, sulit tergantikan, kesetiaan. Ya, waktunya yang diharapkan dari proses branding ini adalah mencapai jangka yang panjang, dan kemudian dalam segi aset dia menjadi intangible asset. Ya, saya sebutkanlah misalkan satu merek sepatu lah, katakanlah Nike gitu ya. Amit-amit ya, seluruh misalkan pabrik Nike terbakar, yang menjadi nilai di situ adalah bukan aset pabriknya, tetapi brand Nike-nya. Ya. Jadi dia akan tetap mahal sebagai brand gitu ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan sedikit tadi ya, jadi dalam proses selling itu kita tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan omset sebesar-besarnya, closing yang sebesar-besarnya, produk terjual banyak. Kalau dalam marketing itu bagaimana kita menguasai market share sama menciptakan demand. Nah, kalau di dalam branding itu bagaimana kita menciptakan pelanggan itu memiliki jati diri atau kemudian juga loyalitas dengan produk kita. Nah, bagaimana cara kita bangun brand? Ya, nah, ini ada prosesnya, beberapa langkah ya. Pertama, ini yang saya peroleh juga dari praktisi-praktisi branding. Pertama, kita lakukan dulu brand canvas. Brand canvas itu penyusunan cetak biru brand, mulai dari produknya seperti apa, kategorinya gitu ya. Kemudian nanti DNA-nya apa gitu ya. Sampai ke hal-hal yang kemudian menciptakan tagline ya. Nilai-nilai dari kelebihan dari produk kita seperti apa. Kemudian proses berikutnya menciptakan brand identity, yaitu tadi misalkan logo, kemasan ya, super grafik dan lain-lain, itu masuk kepada brand identity. Kemudian berikutnya lagi adalah brand activation. Jadi mengaktifkan brand kita dengan cara-cara misalkan tadi komunikasi ke konsumen melalui apakah iklan, pameran, atau launching di media sosial seperti itu, atau dengan menggunakan endorse dan lain-lain, itu masuk di brand activation ya. Bagaimana kita mendelivery, komunikasikan brand kita kepada pelanggan. Nah, sekarang kalau secara spesifik dari branding produk desa, apa yang bisa kita munculkan? Pertama, menciptakan rasa bangga ya. Contohnya nih, kalau saya misalkan saya baru bangga itu kalau pakai batik Garut lah misalkan, atau piara domba Garut misalkan gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang diciptakan situ, rasa bangga. Belum merasa jadi orang gitu kalau belum pakai payung dari Tasik misalkan.
Jadi ada sesuatu hal yang di desa itu yang bisa kita angkat, apa sih alasannya sehingga orang merasa harus pakai produk itu dan dia menjadi bangga gitu. Kemudian menciptakan juga jati diri, ya. Pokoknya gue kalau udah pakai misalkan produk dari mana satu wilayah, misalkan ya, misalkan kayak tadi, misalkan dari Garut, dari Cirebon, dari mana yang produk-produknya khas misalkan, ya itulah menciptakan jati diri. Baru terpandang, baru misalkan saya terpandang sebagai seorang aktivis apa gitu, atau sebagai seorang orang yang menggunakan barang-barang tradisional kalau sudah misalkan menggunakan bordiran dari Tasik misalnya. Kalau yang lain ini tidak menciptakan jati diri, oh itu bukan dia berarti gitu ya. Kemudian ada pengakuan dari orang lain, wah lo jadi begini, Anda menjadi ini kalau pakai ini gitu, kerasa jauhnya gitu. Jadi seperti misalkan ada beberapa orang yang terbiasa menggunakan sesuatu hal ciri khas, misalnya Anda pakai ikat, ada yang pakai bawa yang menjadi ciri khas dia, itu adalah bagian dari branding sebetulnya gitu ya. Nah, ada yang menarik lagi dari kalau soal desa atau wilayah ini adalah sesuatu dengan disebut dengan indikasi geografis. Inilah yang juga menjadi salah satu penguatan branding dari sebuah wilayah atau desa gitu. Contohnya ubi Cilembu, ya. Mau bagaimanapun juga itu ubi Cilembu tidak akan tersaingi oleh ubi yang ditanam misalkan di Yogyakarta. Karena apa? Pasti rasanya beda. Ya, tidak sama dengan yang ada di Cilembu. Beras Pandanwangi, Cianjur, itu juga akan beda rasanya kalau ditanam di tempat lain. Itu akan menguntungkan sebagai branding dari produk yang sifatnya kewilayahan gitu ya. Apalagi yang banyak ya, dodol Garut, apalagi asinan Bogor gitu. Orang kalau nggak pakai asinan Bogor, yang top tetap aja asinan Bogor misalkan. Nah, itu adalah keuntungan daripada indikasi geografis. Jadi tidak akan tergantikan oleh wilayah lain. Nah, itu mungkin yang akan sampaikan sedikit dari soal branding desa ini. Yang intinya adalah dari proses branding ini adalah bagaimana supaya produk kita loyal, menciptakan pelanggan yang loyal terhadap produk kita. Produk kita sulit digantikan oleh produk-produk lain, apalagi di zaman sekarang, globalisasi. Betul nggak? Produk sangat berlimpah, bisa datang dari negara manapun dengan harga yang bisa lebih murah gitu. Nah, kalau tidak ada proses branding agar konsumen menjadi loyal dengan produk kita, maka insya Allah produk kita bisa hilang dari pasaran. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.